Oke, jazakallah khair Ustadz Usni, Masya Allah. Pembukaannya aja udah luar biasa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jalan-jalan ke tengah sawah. Di tengah sawah banyak petani. Wahai Ustadz Ustazah, para peserta yang solih-solihah, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Masya Allah. Alhamdulillah, sahabat-sahabat, Bapak Ibu semuanya, ini dari Ustadz, dari Ustazah, bahkan ada dari teman-teman mahasiswa. Assalamualaikum teman-teman mahasiswa. Masya Allah, bisa berkenan untuk bergabung. Jazakumullah khair. Dan dalam kesempatan kali ini kita akan sejenak berbagi tentang public speaking for dakwah. Tentu saja ini bukan sebagaimana dikatakan Ustadz Husni tadi, ini bukan bermaksud untuk menggurui, karena memang mayoritas kita adalah guru, tentu semuanya insya Allah bisa public speaking ya. Public speaking kalau dalam pengertian sederhana adalah bicara di depan publik dengan tujuan tertentu. Bicara di depan publik dengan tujuan tertentu. Nah tentu teman-teman ini sudah biasa untuk public speaking, tetapi pada kesempatan sore hari ini kurang lebih 45 menit, nanti ditambah tanya jawab, kita akan sejenak berbagi. Tentu saja kalau kita ngomong soal public speaking sangat luas ya, tetapi kita akan mencoba secara ringkas untuk membahasnya pada kesempatan sore hari ini. Nah, teman-teman semuanya, Ustadz Ustazah rahimakumullah, sebagai awalan mohon izin berkenalan. Saya adalah Yusuf Hartanto, nama aslinya adalah Hartanto, biasa dipanggil Pak Tanto. Kebetulan oleh Allah Subhanahu wa taala saya sejak tahun 2010 kurang lebih ya, itu sudah berkecimpung di dunia dakwah. Artinya undangan di luar instansi itu sudah banyak sekali. Dan di rumah saya dekatnya adalah di Undip, Universitas Diponegoro. Dan di Undip itu insya Allah saya alhamdulillah atas izin Allah sudah pernah masuk ke semua jurusan. Nggak semata fakultas, kalau ini tak tulis fakultas, hampir semua jurusan saya sudah masuk untuk mengisi kajian di sana, bahkan masih rutin di Masjid Kampus Undip. Nah, ini adalah yang ingin saya sampaikan, tentu hanya sekedar berbagi pengalaman yang sudah kami lakukan, baik public speaking di sekolah sendiri, di kampus, di jamaah ibu-ibu, di jamaah bapak-bapak, anak-anak, lintas golongan, lintas generasi, sehingga ini hanya untuk kita memperkuat dan berbagi wa amilus sholihat wa tawassaw bis sabr. Bapak Ibu dan sahabat-sahabat sekalian, pertanyaan yang harus kita jawab pertama adalah mengapa sih kok kita itu harus belajar public speaking? Padahal kita semuanya mungkin sudah ada di zona nyaman masing-masing. Tapi kalau kita mau belajar public speaking, memang itu adalah sebuah tuntutan. Kenapa tuntutan? Karena public speaking itu adalah skill kehidupan manusia. Kita mau dimanapun itu butuh public speaking. Kita mau ngajar butuh public speaking. Kita mau jualan butuh public speaking. Kita mau berinteraksi sosial, komunikasi, public relation, itu semuanya butuh public speaking yang baik. Sehingga memang secara normal, secara fitrah, public speaking itu harus kita miliki, karena ini adalah bekal untuk kita berkehidupan dengan baik. Yang kedua, kenapa kok kita harus belajar public speaking? Karena dengan public speaking ini personal branding kita bisa naik. Tentu saja kalau kita mengatakan personal branding, niatnya bukan untuk tujuan duniawi. Tetapi ketika kita sudah dikenal sama masyarakat, ketika kita sudah punya personal branding yang baik, maka kita akan bisa menyebarkan manfaat lebih luas lagi. Ya, katakanlah misalnya para influencer itulah. Ketika influencer itu personal brandingnya udah baik, Deddy Corbuzier misalnya,
dia sudah bisa mempengaruhi orang melalui podcastnya, maka begitu pun kita. Kalau kita punya personal branding yang baik, kita akan bisa memberikan manfaat yang lebih baik pula, lebih luas pula kepada orang-orang manusia di sekitar kita. Dan yang ketiga, yang ini yang menjadi titik poin kita, bahwa kenapa kita harus belajar public speaking? Karena ini adalah peluang dakwah untuk kita. Tidak dipungkiri dan tidak bisa ditutupi bahwa peluang dakwah yang sangat-sangat besar adalah ketika kita bisa public speaking, bisa kultum, bisa ceramah, bisa menjadi mubalik. Misalnya di bulan Ramadan ini, tentu saja masjid-masjid sangat butuh orang-orang yang bisa mengisi kultum. Di masjid-masjid banyak orang yang perlu untuk mengisi Jumatan, khutbah Jumat. Banyak di antara kita punya halaqah, punya liqah, tentu punya kepentingan untuk bisa public speaking. Dan ini adalah peluang dakwah yang besar yang tidak boleh kita lewatkan. Ini adalah peluang ladang amal, ladang pahala yang harus kita optimalkan dengan baik. Tetapi ketika kita mau belajar public speaking, Bapak Ibu, kita memang tersandung dengan sebuah pertanyaan ini. Pertanyaan bahwa apa betul public speaking itu bakat alami? Ini yang sering menjadi orang itu lemah untuk belajar public speaking. Alah Pak, itu Pak, memang bakat toh. Kalau memang bisa ngomong ya bisa ngomong. Tapi kalau orangnya pendiam, introvert, ya akan susah. Betul susah. Betul memang kalau pendiam itu akan repot. Tetapi bukan tidak mungkin untuk belajar public speaking. Karena public speaking itu tidak semata bakat alami, tetapi public speaking itu adalah sesuatu yang terlatih, sesuatu yang bisa kita pelajari. Dale Carnegie itu menyatakan great speakers are not born, they are trained. Bahwa pembicara yang hebat itu tidak dilahirkan, tetapi dia dilatih, dia dibentuk. Nah, inilah yang menjadi motivasi kita nih, teman-teman, Bapak Ibu, Ustadz Ustazah semuanya. Bagi yang merasa saya kok public speakingnya masih lemah ya, saya kok public speakingnya masih kurang ya, ini menjadi peluang bahwa kita itu bisa berlatih kok. Kita itu bisa belajar kok. Kita itu bisa mencoba kok. Itulah yang menjadi salah satu prinsip dalam kehidupan kita, motivasi kita yang tercantum dalam Al-Quran adalah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum kalau kita enggak merubah diri kita sendiri. Nah, ini saatnya ya. Di masjid-masjid banyak butuh yang kultum, banyak butuh yang jadi pengisi khutbah Jumat, banyak halaqah yang butuh untuk public speaking. Bahkan nanti kalau halal bihalal, wah itu bejibun itu, mulai dari halal bihalal RT, RW, belum alumni SMA, SMP, PAUD, semuanya itu pada halal bihalal. Nah, tentu butuh pembicara. Kita bisa masuk peluang untuk ke sana menjadi ladang amal, ladang pahala yang bisa kita maksimalkan. Bagaimana caranya kita belajar, khususnya untuk para pemula atau kita pun yang sudah pengalaman, tetap memang harus belajar karena memang belajar itu tidak akan ada habisnya. Maka yang paling mudah untuk kita belajar public speaking adalah find role model. Cari siapa yang bisa menjadi teladan, bisa menjadi contoh, menjadi role model yang ingin antum tiru. Saya sendiri teman-teman itu belajar dakwah, belajar public speaking itu belajar dari kelas 4 SD. Di mana saya role modelnya adalah Kiai Haji Zainuddin MZ Al-Mafrullah, tentu dai sejuta umat yang tidak kita lakukan lagi. Saya masa kecil hidup di Ambarawa ya. Kemudian saya setiap sore mendengarkan siaran radio SPS waktu itu yang memutar ceramahnya Kiai Haji Zainuddin MZ. Saya bawa itu ke sawah itu radionya dan saya tirukan setiap kata, setiap ucapan, setiap
perkataan yang diucapkan oleh Kiai Haji Zainuddin MZ sampai hafal luar kepala. Jadi kalau kita ini pernah lihat tayangan iklan, hakikat puasa adalah membentuk manusia yang bertakwa. Intinya pengendalian diri. Wah, tentu kalau yang tahu ini kita mungkin seumuran ya. Jadi masih banyak saudara-saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan. Ini adalah role model. Karena memang manusia itu yang paling mudah adalah kita mencontoh terlebih dahulu. Nah, tinggal teman-teman, ustadz-ustazah semuanya, terutama yang pemula, mohon maaf, bisa mencari role model terlebih dahulu. Saya ini cocoknya meniru siapa ya? Gaya saya itu seperti siapa? Apa gayanya seperti Ustadz Salim Afilah yang puitis, yang romantis? Atau gayanya seperti Ustadz Felixio misalnya, yang intelektual, yang cerdas dan bernas? Atau gayanya seperti Ustadz Abdul Somad misalnya, atau seperti Ustadz Hanan Antaki misalnya? Nah, teman-teman bisa mencari role model terlebih dahulu. Dan ini adalah cara yang paling mudah. Ini adalah cara yang mudah untuk belajar public speaking. Kalau sudah ketemu role modelnya, biasanya nanti kita juga akan ketemu gayanya. Ya. Kalau saya nih bisa ngomong seperti ini, oh ini gayanya udah campuran. Sudah gaya Zainuddin MZ, gaya Yusuf Mansur, gaya Arifin Ilham, gaya Hakim, semuanya sudah melebur menjadi ciri khas saya. Ini adalah awal mula. Temukan role model, maka kemudian then let's speak. Maksudnya speak di sini adalah, ini ada singkatannya, sincerity. Kita harus ikhlas bahwa memang kita belajar ini niatnya adalah lillahi ta'ala. Kemudian adalah practice. Nggak bisa tidak kita harus latihan. Nggak bisa tidak kita harus mencoba. Bagaimana cara mencoba? Bisa menirukan teks ucapan yang diucapkan oleh role model kita. Atau yang paling mudah adalah kita cerita tentang perasaan kita, pengalaman, impian, dan pengamatan. Nah, biasanya public speaking kalau di dakwah itu ya tentang ini. Ya tentang perasaan, bagaimana kita menjalani ibadah keseharian. Bagaimana pengalaman, kalau yang saya omongkan ini adalah pengalaman ya. Bagaimana saya belajar public speaking. Begitupun impian, kalau teman-teman punya impian, cita-cita, itu bisa menjadi bahan materi untuk public speaking. Begitupun pengamatan, ketika kita mengamati masyarakat, mengamati teman, dan kemudian kita analisa, itu bisa menjadi latihan untuk materi praktis kita public speaking. Kemudian tentu saja dilakukan dengan antusias, dengan senang hati. Orang kalau senang ini bisa makin meningkat. Kalau senang maka dia bisa menikmati. Kemudian ability adalah kemampuan, meningkatkan kemampuan terus ya. Bagaimana gesture yang baik, intonasi yang baik. Dan memang tidak pernah berhenti belajar untuk dakwah itu. Untuk ngomong itu gak pernah berhenti belajar. Misalnya kalau hari ini kita berhadapan dengan Gen Z, wah ini kita istilahnya aja udah beda ya. Dulu kita gak kenal namanya self improvement, self awareness, mindful. Kita gak kenal tuh istilah-istilah begitu. Tapi begitu kita masuk demikian, inilah kita perlu belajar. Maka ability dan knowledge ini adalah sesuatu yang harus kita persiapkan dengan baik. Dan itu caranya adalah dengan latihan. Nah, tantangan public speaking yang sering kali terjadi adalah adanya 3 hal ini. 1, kurang percaya diri. Yang kedua adalah persiapan tampil yang tidak matang. Dan yang ketiga adalah penyampaian materi. Kita akan kupas secara sederhana tentunya karena keterbatasan waktu. Yang pertama adalah kurang pede. Banyak orang yang, Pak aku mau jadi pembicara itu mau. Aku tuh mau public speaking mau. Tapi saya nggak pede. Malu saya. Nah, biasanya ketidakpedean itu ada 3 faktor yang menyebabkan. 1 adalah pengalaman pertama. Siapapun orangnya, kok namanya pengalaman pertama, pasti grogi. Walaupun dia sudah biasa, walaupun dia sudah
kulino untuk ngomong di depan orang lain. Tapi kalau dikasih kesempatan pertama, entah itu pertama tempatnya, pertama konsepnya, pertama materinya, apalagi betul-betul pertama semuanya, ya itu memang tantangan. Tetapi yang perlu diingat adalah kalau kita mendapatkan pengalaman pertama, itu artinya Allah Subhanahu wa taala sudah mempercayakan pada kita. Entah itu alasannya dipaksa, entah itu alasannya misalnya pembicaranya yang inti nggak datang, kita suruh maju, atau misalnya karena kita itu ketua panitia harus maju. Apapun namanya, kalau kita dapat pengalaman, itu artinya adalah Allah sudah mempercayai kita, dan itu harus kita ambil. Jangan suka menunda-nunda. Pak, saya besok aja Pak. Yakin besok aja. Yakin besok juga akan grogi. Kenapa? Karena yang namanya pengalaman pertama itu pasti grogi. Itu wajar. Itu hal yang biasa. Tinggal kita kemudian nanti harus meyakini bahwa ini adalah menjadi amanah dari Allah yang Allah percayakan pada kita, dan itu harus kita ambil untuk ladang dakwah. Yang kedua adalah overthinking. Overthinking. Biasanya, aduh gimana ya nanti kalau belibet, bagaimana ya nanti kalau nggak menarik, aduh bagaimana ya, aduh gimana ya. Nah, ini membayangkan begini yang harus diminimalisir. Kalau yang saya lakukan adalah biasanya kalau sebelum tampil adalah melakukan visualisasi, melakukan pembayangan apa yang akan terjadi di panggung nanti. Dan ini alhamdulillah untuk saya terbukti manjur. Saya melakukan visualisasi bahwa saya ngomong di depan umum, semuanya tertarik, semuanya antusias, saya pun juga sangat semangat. Nah, visualisasi ini akan menjadi sebuah alat untuk kita meminimalisir overthinking. Kita tentu tidak bisa menghilangkan overthinking secara 100%, nggak bisa lah. Manusiawi lah, ada rasa khawatir itu manusiawi. Tetapi rasa ketakutan itu jangan sampai mendominasi dari apa yang menjadi kekuatan utama kita. Seseorang kalau udah takut, seseorang kalau udah overthinking, nah semuanya ya kekuatannya tidak akan muncul. Pemain sepak bola hebat pun kalau dia udah grogi duluan, takut kalah duluan, ya dia akan menjadi masalah besar. Dia nggak akan bisa tanding dengan baik. Begitupun kita, overthinking memang nggak bisa dihilangkan, tetapi kita harus berani visualisasi yang baik. Wah, semuanya pada semangat, semuanya pada tepuk tangan, wah semuanya pada memberikan antusias yang baik. Ini insya Allah akan meningkatkan rasa percaya diri. Yang ketiga adalah terpengaruh audien. Mungkin dia udah nggak grogi Pak. Mungkin dia sudah meminimalisir overthinking, tetapi tiba-tiba ada audien yang berpengaruh pada dia. Misalnya saya ngomong di sini, ada guru-guru saya, ada ustadz-ustazah yang lebih pengalaman, ada orang-orang yang titelnya, sertifikatnya, yang pengalamannya lebih tinggi daripada saya. Oh, itu otomatis akan membuat grogi, kurang pede. Tetapi apapun itu, teman-teman semuanya, adalah tidak ada yang namanya kegagalan. Dalam hidup ini tidak ada yang namanya kegagalan. Yang ada hanyalah proses belajar. Kalaupun nanti kita gagal, tanamkan dalam diri kita, kalaupun nanti kita gagal, itu adalah proses belajar. Tidak ada yang namanya gagal mutlak, itu enggak ada. Itu adalah proses belajar. Dan memang dalam kondisi-kondisi tertentu kita tidak bisa mengelak ya. Kita tidak bisa menutupi bahwa kadang kita grogi ya, kadang kita itu nervous, itu yes. Tetapi lakukan apa yang saya sampaikan tadi, bahwa yakin ini adalah Allah sudah percaya sama saya. Kalau Allah sudah percaya sama saya, maka tanamkan dalam diri saya harus melakukan yang terbaik. Lakukan visualisasi. Jangan sampai kita dikasih kepercayaan malah tidak menjawab kepercayaan itu dengan baik. Yang saya lakukan biasanya kalau nervous begitu, saya mencoba menikmati suasana. Biasanya kalau ada tablik begitu, MC-nya duluan yang ngomong, ada sambutan-sambutan, nah saya ikut menikmati sambutannya, saya ikut menikmati ngobrol dengan
orang di samping saya menikmati icipan-icipan snack-snack yang ada di depan saya, menikmati suasana untuk bisa saya itu masuk ke dalam suasana itu. Ini untuk mengurangi kurang pede. Yang selanjutnya, Bapak Ibu rahimakumullah, adalah yang menjadi tantangan untuk public speaking adalah persiapan tampil. If you fail to plan, you are planning to fail. Kalau kamu gagal merencanakan, maka kamu merencanakan untuk gagal. Apa sih yang harus kita rencanakan? Kita harus siap betul dengan what, who, where, when, why, how. What, konten materi apa? Who, siapa audien kita? Di mana, kapan, atau berapa lama waktunya? Kenapa kok kita yang diundang? Terus how-nya itu bagaimana kita akan mengkonsep materi itu. Ini yang kadang dilupakan oleh seseorang dai, ustadz ustazah, yaitu apa? Persiapan. Ya, ini pengalaman kalau kita ngajar di kelas begitu ya. Kadang kita tuh cuma mengandalkan apa yang di luar kepala, kita jalan aja. Oh, aslinya itu nggak tepat ya. Kita ini harus mulai belajar dari para komika, Bapak Ibu. Stand up comedy itu mereka lucu itu aslinya mereka bukan pelawak loh. Aslinya mereka itu bukan komedian, tapi mereka tuh sangat rapi dalam penulisan, sangat bagus dalam perencanaan, sehingga ketika perencanaan bagus, tampil mereka pun juga pecah. Nah, begitupun kita nih ya. Kita nih yang ingin menyampaikan agama Allah, yang ingin menyampaikan dakwah, tentu harus persiapan betul, walaupun setiap orang persiapannya beda-beda ya. Ada yang bersiap berhari-hari, ada yang bersiap cuma 1 jam, ada yang udah dikasih tahu, Ustadz nanti ngisi ini di sini. Oh ya siap. Dia udah punya persiapan. Semua orang punya persiapan masing-masing, tetapi semua orang pasti persiapan. Tinggal memang pengalaman yang akan menentukan berapa lama dia akan persiapan. Tetapi yang perlu hati-hati Bapak Ibu, meskipun kita sudah persiapan tampil, di lapangan itu kadang berubah. Maka ini adalah kesiapan mental selain persiapan intelektual ya. Ini persiapan mental, persiapan spiritual adalah ojo gemunan, ojo kagetan, ojo aleman, ojo getunan. Jangan mudah heran, jangan mudah kaget, jangan manja, dan jangan mudah kecewa. Ini persiapan mental betul. Kalau pengalaman saya Bapak Ibu, saya sering menjumpai sesuatu yang ketika mau ngisi itu di luar dugaan. Misalnya, saya lupa tahun berapa, sekira tahun 2012, saya diundang ke Masjid Kampus Undip karena memang sudah biasa ngisi di sana. Tapi ini ngisi dipanggilnya itu mendadak, dihubunginya mendadak. Habis asar pelaksanaan tampil jam 2:30 saya baru dihubungi. Ustadz minta tolong ngisi di Maskam. Ya karena udah kulino, udah biasa, ya saya langsung mengiyakan. Tetapi betapa kagetnya saya, begitu sampai di masjid kampus, itu jamaahnya membludak sampai di luar. Wah, saya perasaan sudah nggak enak ini. Ada apa ini kok tumben-tumben sekali ini? Biasanya cuma 3 soft, 4 soft, kok ini jamaah sampai membludak sampai di luar. Ada apa? Maka saya tanya panitia nih, kok tumben nih jamaahnya kok banyak sekali? Iya Ustadz, aslinya yang jadi pembicara hari ini adalah Ustadz Salim Afilah, tapi beliau mendadak sakit sehingga tidak bisa mengisi kajian. Kami minta tolong sama Ustadz. Waduh, itu tentu seperti disambar petir ya. Tentu kalau saya sama Ustadz Salim Afilah baina sama sumur lah. Jauh sekali. Tetapi ya begitulah resiko yang harus kita hadapi kalau jadi Ustadz, jadi pembicara begitu diundang sudah ready ya kita harus siap. Gak mungkin kali kita melarikan diri. Gak mungkin kali kita kemudian waduh saya gak mampu, gak berani saya mau pulang. Kan gak mungkin kayak anak kecil. Jadi memang kita harus ojo gumunan, ojo kagetan ya. Pernah pula saya diundang untuk jadi pembicara pembuka Ustadz Kiai Haji Budi Harjono, ini dari Meteseh. Beliau dai kondang juga. Tentu kalau saya pembuka itu adalah di awal ya. Di awal
santai, baru nanti gongnya adalah Kiai Haji Budi Arjono, dai mubalik utama. Tetapi yang terjadi adalah kiainya itu keburu mau ada acara, sehingga beliau duluan, saya belakangan. Wah, ini tentu harus merubah konsep pembicaraan yang tadinya santai nanti ada gong. Ternyata ini saya yang jadi gongnya karena harus di belakang. Nah, disitulah kemudian kita memang betul harus siap-siap untuk ojo gumunan, ojo kagetan, ojo aleman, dan jangan getunan. Kalaupun nanti gagal, kembali ke tadi. Kalaupun nanti misalnya gagal, kembali ke prinsip awal bahwa tidak ada gagal mutlak. Adanya adalah kita belajar. Semuanya adalah proses belajar, dan itu akan menjadi pendewasaan diri kita. Ini tentang persiapan tampil. Secara konsep kita siapkan, tetapi di lapangan memang kita juga harus siap dengan perubahan yang terjadi. Kalau doa, nah ini doa. Kalau ada sesuatu yang membuat berubah kondisi situasional dan kadang saya nggak siap, maka saya kadang berdoa kepada Allah dengan doa andalan saya. Ini Bapak Ibu, doa andalan saya adalah, ya Allah, jangan malu-maluin saya, ya. Jangan malu-maluin saya. Saya itu siapnya begini, tapi kok ini harus begini. Saya siapnya itu begitu, tapi ini kok berubah mendadak. Saya nggak siap, tapi nggak bisa lari. Ya Allah, jangan malu-maluin saya. Maka kemudian Bismillah, tawakal, laksanakan apa yang menjadi tugas kita. Yang ketiga, Bapak Ibu, adalah yang terakhir ini, yaitu penguasaan materi. Secara umum, pembicara public speaking itu seperti 3 pohon ini. Ada pohon yang ngomong tapi ya kering begitu, nggak ada rimbun-rimbunnya sama sekali. Ada juga nih yang rimbun penuh ilmu, ya. Dia isinya itu daging, ya. Tetapi ada sesuatu yang kurang. Sesuatu yang kurang itu apa? Sesuatu yang bisa mengikat dirinya dengan jamaah. Yang disampaikan betul, rimbun, tetapi untuk interaksi kurang. Nah, inilah biasanya digambarkan seperti ini. Yang ideal adalah seperti ini. Udah rimbun, batangnya kuat, pohonnya kuat, rimbun, dan kemudian ada buahnya. Buah itu adalah energi yang bisa dirasakan oleh jamaah. Kita lihat selayang pandang. Yang pertama adalah, memang agak berbeda kalau kita mengisi yang formal dan informal. Kalau formal misalnya kayak khutbah Jumat, ya, itu ya rumusnya ini, greeting kita salam, respect bahwa kita itu mengetahui apa kebutuhan jamaah. Kemudian etika keformalan itu harus dijaga, tidak boleh melawak, tidak boleh melucu karena ini formal. Akademik tentu harus berdasarkan dalil, berdasarkan kaidah ilmiah, dan time dibatasi waktu. Jadi kalau Bapak Ibu kok mau latihan public speaking, yang paling gampang khutbah Jumat. Bukan pelaksanaannya ya, maksudnya belajarnya ya. Kenapa? Karena untuk khutbah Jumat tuh lurus saja. Yang penting kita bisa ngatur tempo, kita bisa menjaga adab, dan kita bisa mengatur waktu. Insya Allah bisa jalan. Tetapi kalau informal, nah ini kalau informal, yang susah itu informal. Kenapa? Kalau informal ini harus relax dan enjoy. Karena tidak semua orang itu loh. Tidak semua orang itu datang pengajian niatnya pengajian itu enggak loh. Ada orang pengajian niatnya itu cari hiburan. Nah kalau kita itu enggak relax, enggak enjoy, ya, enggak antusias, ya orang-orang akan jengah, ya, ongap-angop, ya, menguap-nguap, akan ngontak-ngantuk aja. Dan ini adalah menjadi PR kita. Mari kita bahas pembahasan materi ini dengan ibarat analogi pohon tadi. Yang pertama adalah akarnya. Akar itu diawali dengan muqaddimah, menguasai panggung, afirmasi masalah, dan benefit topik. Muqaddimah udah jelas. Kalaupun kita muqaddimah, saya sarankan Bapak Ibu punya setidaknya 3 variasi, ya. 3 variasi muqaddimah. Jadi jangan muqaddimah sama semua, ya. Nih ceramah di sini wabihi nasta'inu. Nanti sana lagi wabihi nasta'inu lagi. Sini lagi wabihi nasta'inu lagi. Orang udah jengah wabihi nasta'inu terus, ya.
Minimal ada variasinya. Yang kedua adalah kuasai panggung. Kuasai panggung itu bisa Bapak Ibu mencoba dengan mengamati dan kemudian komen. Misalnya ada jamaah yang tertidur, komen aja, ngantuk ya Bu, nggak bawa kasur sekalian, begitu. Atau misalnya kita nih dikasih jamuan makan minum, ya komen aja tentang makan minumnya. Wah banyak sekali ini kayak warung, ya bisa begitu. Atau kita komen MMT-nya, ya. Ini adalah cara kita menguasai panggung. Nah kalau orang melihat kita sudah enjoy dan nyaman, mereka juga akan ikut enjoy, ikut nyaman. Tapi kalau kita nih kaku, ya jamaah juga akan nervous juga. Ini ustadznya beneran apa enggak nih? Bisa apa tidak? Paham apa enggak nih? Yang selanjutnya setelah kita menguasai panggung adalah sampaikan afirmasi masalah. Inilah yang sering kita lupa. Kalau misalnya yang paling gampang ya tentang sholat lah misalnya. Kalau tentang sholat ya kita harus sampaikan kenapa kita harus bahas sholat. Betapa pentingnya sholat untuk kehidupan kita di dunia, kehidupan di akhirat. Ini yang akan menjadi awal, menjadi akar pembahasan kita. Masalah ini yang akan kita angkat, yang menarik tentunya itu akan menjadi pembahasan yang menjadi batang pembicaraan kita. Sehingga kalau kita di awal-awal itu jangan sampai lupa untuk menyampaikan apa nih yang akan kita bahas dan kenapa nih kita harus membahas soal ini. Kalau ini Ramadan misalnya mendekati nuzulul Quran misalnya, ya bagaimana kita harus menghormati Al-Quran. Kenapa kok kita harus menghormati Al-Quran? Apa fungsi Al-Quran? Nah begitu manusia itu akan tertarik kalau itu relate dengan kehidupannya, kontekstual ya. Ini adalah soal akar. Yang kedua adalah soal batang. Ini soal pembahasan. Dalam pembahasan diusahakan betul bahwa harus kontekstual, harus relate dengan masyarakat, relate dengan audiens kita. Jangan bicara terlalu tinggi, ya, jangan bicara melebihi kepemahaman daripada audiens. Ya kita persiapannya itu memang harus melihat audiens dulu lah ya. Kalau kita ini bicara di depan mahasiswa, di depan ibu-ibu jamaah muslimatan, di depan anak-anak SMP, SMA, di depan anak-anak TPQ, tentu saja apa yang akan menjadi pembahasan kita itu menjadi titik poinnya akan berbeda. Dan itulah yang menjadi kekuatan. Nah, kekuatan itu ketika kita pembahasan adalah jangan dilupakan soal cerita. Manusia itu tertarik dengan cerita, Pak. Bisa cerita dari hadis, cerita dari Al-Quran, ataupun cerita pengalaman ya. Cerita pengalaman. Kalau panjenengan sering mendengar Gus Baha misalnya, Gus Baha itu cerita tentang pengalaman-pengalaman dia ketemu ini, ketemu itu, pejabat ini, pejabat itu, ketemu wong desa. Minimal dia ketika berkecimpung dengan Ruhin, asisten beliau Gus Baha itu, beliau cerita tentang itu. Dan itulah yang kemudian bisa mengikat ya. Bisa menjadi sebuah pembahasan yang enak disimak, enak untuk didengar. Ini batang pembahasan. Jangan lupa dalam batang pembahasan ini harus dikasih solusi, how to-nya bagaimana. Kalau kita bahas soal sholat, ya sholat yang baik itu bagaimana. Kalau kita bahas sholat, misalnya sholat tarawih yang kita lihat pada kehidupan sekarang, sholat tarawih yang baik itu bagaimana. Kenapa kita harus sholat tarawih? Bagaimana kita harus menempatkan diri saat jadi imam, menempatkan diri saat jadi makmum. Kontekstual relate dengan kehidupan masyarakat akan menjadi sebuah keterikatan yang baik. Yang ketiga adalah daun penutup. Penutup ini adalah soal kesimpulan, soal call to action. Call to action bisa berupa doa, bisa berupa ajakan. Kalau dulu yang paling sukses call to action adalah kita harus mengakui Ustadz Yusuf Mansur ya. Beliau call to action untuk sedekah, hampir semua jamaah sedekah. Semua jamaah mengeluarkan uangnya, melepas gelang-gelangnya, ngasih kunci mobilnya. Oh itu call to actionnya luar biasa. Kok bisa call to action luar biasa? Karena dari awal dia sudah
sudah hebat. Akar masalahnya dibahas, batang tubuh pembahasannya, dalilnya, ceritanya sangat kuat, sehingga begitu call to action, tinggal jalan ya. Tinggal pakai sorban jalan, itu pulang-pulang udah penuh sorbannya. Ini jangan sampai lupa. Kadang para ustadz-ustazah itu adalah lupa untuk mengclosing kesimpulan. Apa yang harus dibawa jamaah sampai ke rumah itu kadang kita terlewat untuk ini. Jadi conclusion dan closing, call to action itu jangan terlewat. Yang terakhir, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini yang justru membuat jamaah itu tertarik, yaitu apa? Soal energi, soal buahnya. Pertama adalah soal voice, intonasi kita, artikulasi kita, tempo kita. Ini pun saya masih belajar, kadang kalau saya ngomong itu masih kecepatan ya. Tapi coba kalau orang-orang itu kalau ngomongnya kecepatan, ya kita nggak enak juga, mendengarnya itu capek. Kalau artikulasinya nggak jelas, ya kita bertanya-tanya ngomong apa. Kalau intonasinya terlalu tinggi, wah kita juga telinganya sakit juga. Jadi memang itu harus diatur, kadang tinggi, kadang rendah, kadang cepat. Nah, ini voice kita harus diatur. Kemudian adalah gesture, gerakan tangan, tatapan mata, body language, positioning, itu adalah pembelajaran untuk kita. Dan ini awalnya adalah memang harus menguasai panggung ya. Kita udah nyaman, enjoy, maka kita mau gerakan apa saja ya, itu insya Allah bisa menikmatinya. Dan yang ketiga adalah humor. Nah, ini humor ini tentu harus menjadi perhatian utama Bapak Ibu. Kenapa? Orang itu kalau nggak bisa humor, biasanya dia akan mencela orang, dia akan bullying. Ini yang harus hati-hati. Kalau kita mengamati ustadz-ustadz, kiai-kiai lucu misalnya, Kiai Haji Zainuddin MZ, Ustadz Abdul Somad, kemudian Kiai Haji Anwar Zahid, humor beliau itu alamiah. Kenapa alamiah? Karena beliau humornya adalah memberikan gambaran apa yang terjadi di masyarakat. Jadi rumus humor ini Bapak Ibu, mudahnya begini. Ini ada ideal, ini yang tidak ideal. Nah, yang tidak ideal inilah yang humor itu yang tidak ideal ini. Misalnya, kalau saya memberikan pengantar, Bapak Ibu jamaah, Nabi itu Rasulullah SAW itu kalau sholat, bacanya Al-Baqarah, bacanya An-Nisa, Ali Imran. Itu kalau Nabi suratnya panjang-panjang. Coba kalau kita, nah, mulai dari coba kalau kita, itu adalah bagaimana kita memotret apa yang biasa terjadi di masyarakat, dan itu akan jadi sesuatu yang lucu. Misalnya kalau Yesi Anwar Zahid adalah ungkapan Qul huwaile iswen, itu adalah potret dari ketimpangan yang ideal dengan yang tidak ideal. Kalau kita baca terawih misalnya, terawih idealnya adalah pelan-pelan, yang tidak ideal cepat-cepat. Lah, yang kalau kemampuan kita bisa mendeskripsikan yang cepat ini, maka itu adalah menjadi humor sendiri. Jadi kalau kita nih mau bercanda dalam pengajian, jangan yang saru-saru ya. Jangan yang jorok-jorok, itu akan mengurangi keberkahan kajian kita. Humor itu ya what if, apa yang terjadi jika. Kalau masyarakat kita itu sedekah bagaimana? Cari yang lucu. Kalau masyarakat kita baca Quran itu bagaimana? Ada ketimpangan-ketimpangan yang lucu itu pasti ada. Semakin kita bisa mendeskripsikan, bahkan ditambah act out ya, ekspresi muka, ekspresi gestur yang kuat, itu akan menjadi kelucuan tersendiri. Dan yang energi, yang contohnya adalah skill atau idiom khusus. Skill misalnya qiraah, skill misalnya menyanyi. Sekarang banyak tuh ya, ustadz-ustazah kalau pengajian nyanyi sholawatan ya, walaupun kita nggak boleh berlebihan ya. Dan juga ada idiom khusus. Kalau kita kenal Ustadz Nurmaulana jamaah, jamaah, itu idiom khusus. Mama dedek, mama curhat dong, nah, itu idiom khusus. Nah, kalau kita bisa menampilkan idiom-idiom khusus ciri khas kita, itu akan menjadi sebuah pembelajaran untuk kita semuanya. Yang terakhir Bapak Ibu,
Saya sampaikan bahwa pembicara yang hebat bermula dari pembicara yang biasa. Namun mau berusaha keras dan bismillah untuk menjadi luar biasa. Semoga apa yang menjadi cita-cita kita mengoptimalkan ladang dakwah melalui public speaking ini bisa kita lalui dengan baik, dan memang syaratnya adalah kita harus mau belajar, latihan dan latihan. Saya hanya ingin menyampaikan sebagai closing pada kesempatan hari ini bahwa manusia itu belajar itu seperti bersepeda, ya, bersepeda ontel. Kalau kita berhenti, ya, maka kalaupun nggak jatuh, pasti kita akan diam di tempat. Maka satu-satunya pilihan adalah kita harus terus mengayuh agar kita terus berjalan dan bergerak. Hidup ini dinamis, berjalan dan bergerak, maka kita harus selalu belajar untuk bisa menyampaikan agama Allah dengan lebih baik, untuk menyampaikan agama Allah dengan lebih tepat, untuk menyampaikan agama Allah relate dengan zaman yang kita hadapi. Kehidupan ini selalu berubah dan tugas kita adalah terus menyesuaikan tanpa menghilangkan ladang amal, ladang pahala yang ada di depan kita. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz Yusuf yang sudah memberikan ilmunya buat kita semua. Amin. Jazakallahu khairan. Mudah-mudahan berkah, dan insyaallah sejam tadi kita berkumpul di sini untuk belajar ilmu dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi di bulan berkah, bulan Ramadan, dan insyaallah pahala itu akan kita ambil di yaumil akhir sebagai amal saleh. Baik, dari saya cukupkan sekian, dan insyaallah apa yang kita lakukan menjadi inspirasi dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, matur nuwun. Terima kasih. Matur nuwun Ustaz Haryanto, matur nuwun, jazakallahu khair. Terima kasih semuanya para ustaz ustazah teman-teman, matur nuwun.